Nah, kenapa teman-teman saya menggunakan Profit Max ini? Karena saya beranggapan begini teman-teman, kalau untuk cabai itu kan yang panennya tidak langsung sekaligus ya. Jadi dia panennya 4 hari petik lagi, besok petik lagi. Jadi kita masih mengharapkan tunas terus untuk berkembang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan melakukan penyepraian yang ke-6 ya. Nah, penyepraian nutrisi yang ke-6 ini usia cabai kita yaitu sudah 63 HST. Nah, sebenarnya teman-teman ini harusnya penyemprotan yang ke-7. Tapi berhubung minggu kemarin saya ada keperluan jadi tidak bisa menyemprot. Jadi ini sekarang baru penyemprotan yang ke-6. Seharusnya udah penyemprotan yang ke-7. Nah teman-teman semua, di usia 63 HST ini cabai kita ini sudah alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini sudah banyak, buahnya udah banyak, sudah alhamdulillah lebat sekali. Ini kanan kiri kita udah keluar semua. Kemungkinan kita ya akan segera memanen ya. Tidak lama lagi alhamdulillah. Tapi teman-teman, ini cabai kita ada beberapa yang terkena kendala, yaitu untuk insektisidanya. Itu kemarin kan kita memakai Abasel dan Summit ya. Tapi sepertinya masih masih banyak juga yang terserang juga oleh hama. Jadi kali ini untuk insektisidanya teman-teman, jika kemarin kita menggunakan Abasel dan Summit di rolling 3 kali aplikasi, sekarang Summit saya rolling dengan Kurakron teman-teman. Nah pas kebenaran juga kemarin Abasel kita habis, jadi saya mencoba untuk mengganti Abaselnya dengan Kurakron teman-teman ya. Ini kurang lebih fungsinya sama teman-teman ya, tapi saya mau coba juga karena saya juga belum pernah menggunakan Kurakron ini. Mudah-mudahan lebih bagus dari Abasel. Jadi untuk kedepannya kita biar bisa pakai juga ini kalau memang ini bagus teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, karena masih sering hujan juga, saya mencoba menambahkan fungisida teman-teman ya. Fungisida ini saya menggunakan Amis Startop. Tidak tiap minggu, nanti kita coba 2 minggu sekali. Nanti seperti apa hasilnya. Karena saya lihat juga ada beberapa tanaman kita yang terkena layu fusarium, dan akhirnya juga ada yang mati juga. Tapi kita coba ini menggunakan Amis Startop ya teman-teman ya untuk funginya. Nah teman-teman, yang paling utama adalah di penyepraian yang ke-6 ini kan kita sudah memasuki masa generatif ya teman-teman ya. Nah untuk nutrisi utamanya saya menggunakan Profit Maxi teman-teman. Nutrisi utamanya. Nah jadi kemarin kan seharusnya penyepraian yang minggu kemarin, yang harusnya yang ke-6 itu minggu kemarin ya. Nah minggu ke-6 itu kan kurang lebih sekitar 56 HST ya. Nah itu harusnya 56 HST masih menggunakan MKP ya teman-teman ya untuk nutrisinya. Tapi berhubung kemarin itu saya ada keperluan tidak bisa menyeprai. Jadi untuk penyepraian yang kali ini langsung saya menggunakan Profit Maxi. Ya teman-teman ya, memang harusnya sekarang udah menggunakan Profit Maxi. Nah kenapa saya menggunakan Profit Maxi teman-teman, tidak menggunakan kalinitrat yang hanya yang kalium dengan nitrogen aja. Nah tapi kali ini saya menggunakan Profit Maxi teman-teman ya. Ini Profit Maxi ini kandungannya lengkap, ada nitrogennya 6%, kemudian fosfatnya 27%, kemudian kaliumnya ada 38%, plus TE ya, trace elemen mineral ya. Jadi untuk mikronya ada juga gitu teman-teman. Nah kenapa teman-teman saya menggunakan Profit Maxi ini? Karena saya beranggapan begini teman-teman, kalau untuk cabai itu kan yang panennya tidak langsung sekaligus ya. Jadi dia panennya 4 hari petik lagi, besok petik lagi. Jadi kita masih mengharapkan tunas terus untuk berkembang ya, untuk bisa menjadikan nanti kembangnya itu bunganya menjadi buah itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya yang model-model sekali panen itu kayak misalnya buah
semangka atau misalnya apa ya, melon, itu mungkin bisa teman-teman. Menurut saya bagus karena dia sekali petik, jadi bagus. Kalau sekali petik itu kita langsung untuk kaliumnya langsung kita besarkan, itu bagus. Nah kalau untuk cabai ini kan menurut saya lebih cocok menggunakan Profit Maxi daripada menggunakan Merauke Kali Nitra teman-teman ya, yang sifatnya hanya nitrogen dan kalium, yaitu dengan kaliumnya 46%, kalau Kali Nitra itu kemudian nitrogennya kurang lebih sekitar 15%. Nah kemudian teman-teman, masih untuk menanggulangin di musim hujan juga. Di musim hujan ini saya masih menggunakan ini teman-teman ya. Bukan masih menggunakan, tapi saya mau menggunakan juga Kalnit teman-teman. Nah Kalnit ini teman-teman mengandung 15,5 gram nitrogen, kemudian 20% kalsium ya teman-teman ya. Nah yang harus diperhatikan teman-teman, di Profit Maxi ini kan mengandung fosfat ya, fosfatnya lumayan tinggi 27%. Nah artinya ini untuk nanti pencampurannya pada saat kita mau mengoplosnya, pencampurannya ini jangan sampai langsung dicampur ya teman-teman ya. Ini harus dipisah dulu, pencairannya harus dipisah dulu, baru nanti dimasukkan jadi satu setelah konsentrasinya dia tidak tinggi lagi karena udah di masing-masing udah dicairkan terpisah. Karena kalau tidak nanti akan terjadi gumpalan teman-teman, itu dapat menyebabkan penyumbatan pada lubang sprayer ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua, karena ini semua saya jadikan satu karena saya tidak ada waktu ya teman-teman, waktu saya hanya hari Minggu untuk melakukan penyepraian ini, dan kalau sore nanti ada pengocoran. Jadi saya berencana untuk mencampurkan semua teman-teman, antara nutrisinya dan apa namanya Kalnit ini, kemudian insektisida dan juga fungisida teman-teman ya. Rencana saya mau campurkan semua. Saya tidak merekomendasikan teman-teman ya, jika Anda atau teman-teman semua punya waktunya yang cukup, waktunya ada yang selalu standby gitu ya. Kalau saya memang nggak standby teman-teman. Terus terang aja teman-teman, saya adalah pekerja pabrik. Jadi waktu libur saya hanya hari Minggu, jadi ya kita bisanya melakukan penyempraian itu cuma di hari Minggu teman-teman ya. Nah jadi saya akan mencoba untuk mencampurkan semua, tetapi dengan cara yaitu pengoplosannya kita pisahkan dulu teman-teman. Kita pisahkan dulu di masing-masing ember, nanti kan kita cairkan dulu di ember, baru kita campurkan teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, penyempraian yang ke-7 ini memang kita harus menggunakan Vitoplex, karena jatahnya harusnya minggu kemarin kan tidak ya, jadi kita sekarang memakai Vitoplex lagi. Kemudian untuk seperti biasa, untuk mengurangi keritingnya kita menggunakan Vulka, dan juga perkatnya saya masih menggunakan round stick teman-teman ya, karena masih ada kadang beberapa hari ini hujan juga, jadi kita tetap menggunakan round stick. Ini dia udah terlihat mendung teman-teman. Nah baik teman-teman, kita mulai untuk pencampurannya ya. Yuk. Nah teman-teman semua, untuk Profit Maxi ini teman-teman, saya dosisnya menggunakan 3 sendok makan ya. Nah kalau untuk anjuran dari kemasan ini penggunaannya 1-5 gram per liter air teman-teman. Artinya kalau tangki saya 15 liter, saya harus menggunakan 75 gram per tangki teman-teman ya. Cuman kayaknya terlalu kebanyakan, kita ambil kurang lebih tengah-tengahnya saja, kan dia 1-5 gram, artinya kita ambil di 3-4 gram aja teman-teman, yaitu menggunakan 3-4 sendok makan. Cuman saya menggunakan 3 sendok makan teman-teman ya. Nah ini kita akan cairkan dulu untuk Profit Maxinya. Ini Profit Maxi ini bentuknya kristal teman-teman ya. Kalau bentuknya kristal begini biasanya cepat larut daripada yang berbentuk pril kayak misalnya NPK 1611, terus Karate Plus Brownie, itu agak lama larutnya. Kalau yang bentuknya kristal biasanya cepat ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya menggunakan 3 sendok makan ya.
Kemudian teman-teman, ini untuk kalnitnya saya menggunakan 2 sendok makan. Kalnit ini bentuknya kurang lebih sama kayak kristal juga. Ini cepat larut juga ya teman-teman ya, karena dia juga nitrat ini teman-teman. Ini makanya dia kalau berbentuk nitrat begini atau yang berbentuk kristal begini biasanya cepat larut teman-teman. Tapi untuk penggunaan ini kan secara kemasannya dia di kemasan itu menggunakan dosisnya yaitu 2 sampai 4 gram per liter air teman-teman. Tetapi saya hanya menggunakan 2 sendok makan teman-teman ya. Kita cairkan terpisah. Dan aduk larut dulu teman-teman. Oke. Ini tidak langsung saya campurkan ke yang dengan pepit maxi teman-teman ya. Ini langsung saya masukkan ke tangki dulu yang pertama, karena saya tempatnya nggak ada lagi, jadi langsung saya masukkan ke tangkinya dulu. Kemudian nanti kalau yang startup, kemudian untuk kurakronnya, yang lainnya baru kita masukkan sini, baru nanti masuk ke tangki teman-teman. Kemudian teman-teman untuk kurakron ya, yaitu insektisidanya, saya menggunakan 15 sampai 20 mili teman-teman ya. Kalau secara anjuran yaitu 1,5 sampai 3 mili per liter teman-teman. Artinya kalau 15 liter ya kurang lebih sekitar 22 mili ya teman-teman ya. Kalau yang saya gunakan hanya kisaran 15 sampai 20 mili saja per tangki 15 liter teman-teman ya. Kita cairkan dulu terpisah. Oke, kemudian kita masukkan. Kemudian kita aduk dulu teman-teman, diratakan. Baru kita tuangkan ke ini teman-teman ya, campuran maxi tadi. Kemudian kita masukkan Amistratorp ya. Amistratorp ini saya menggunakan kurang lebih secara anjurannya kan 0,5 sampai 1 mili. Saya menggunakan kurang lebih ya 15 mili lah teman-teman ya. Kemudian teman-teman untuk Vulca saya menggunakan 30 mili ya. Kalau Vulca ini teman-teman saya langsung masukkan saja ke campuran utamanya. Jadi untuk Vulca saya menggunakan 30 mili. Ini kalau ini tidak masalah ya teman-teman ya, langsung kita campurkan karena dia apa namanya nutrisi mikro teman-teman ya. Kita cairkan dulu yang Vitoplex teman-teman ya. Sorry ini harusnya tadi pertama duluan, tapi nggak kelihatan sama saya teman-teman, ketinggalan. Jadi saya masukkan agak belakang. Tidak apa-apa. Nah, kemudian Vitoplex kita masukkan. Minggu depan baru kita tidak memakai Vitoplex lagi teman-teman ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita larutkan, dan yang terakhir baru saya menggunakan round stick teman-teman. Nah round stick ini saya menggunakan 50 mili ya teman-teman ya, supaya lebih merekat lagi.
Nah, kemudian kita aduk dulu semua teman-teman ya. Kita ratakan. Nanti baru kita masukkan ke tangki. Nah, teman-teman semua, karena kita menggunakan kalnit itu kan sifatnya basah ya. Jadi kalau bagusnya kalau memang apa namanya punya alat untuk pH meter itu bisa dicek pH-nya nanti berapa supaya nutrisi itu gampang terserap teman-teman. Kalau pH tinggi kan kalau basah dia nutrisi itu lama terserap. Nah, berhubung saya tidak punya teman-teman ya saya kira-kira saja lah. Oke teman-teman, kita masukkan saja. Oke teman-teman, siap kita semprotkan. Nah, baik teman-teman, penyepraian kita sudah selesai ya. Penyepraian yang ke-6 ini, yang seharusnya ke-7, tapi berhubung kemarin saya tidak bisa menyemprot, jadi ini adalah penyepraian yang ke-6. Nah teman-teman, untuk nutrisinya dan juga insektisida dan juga fungisidanya, ini kita akan terapkan terus sampai panen habis ya teman-teman ya. Untuk nutrisi saya masih untuk spraynya menggunakan Merauke Maxi, kemudian apa namanya kalnit, dan juga Vitoplex seminggu sekali, dan juga apa namanya Fulkat teman-teman ya. Ini untuk spray. Kemudian untuk kocornya saya menggunakan NPK profesional, kemudian Karate Plus Boroni, dan juga Power Soil teman-teman ya, asam umat Power Soil. Jadi untuk nutrisi ini adalah udah nutrisi yang terakhir. Jadi kita akan semprotkan sampai akhir panen nanti seperti ini komposisinya teman-teman ya. Mungkin nanti yang insektisidanya kita rolling atau yang fungisidanya kita 2 minggu sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.